Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama sudah saya akan mempresentasikan tugas AACCP yang berhitung dari proses dan manajemen waktu. Ayo, Bang. Penelitian kepala ini bertujuan untuk memperkatakan tentang peran teknik industri dalam pengendalian proses produksi serta berfungsi teknologi apa yang manajemen manufaktur industri. Manfaat karena pengendalian proses sedang menjadi lengkap seluruhnya menggunakan dengan operasional mereka, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, meminimalkan resiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam pengadaan barang. Kedua, pengendalian proses produksi adalah suatu yang memperkirakan kemungkinan produksi dan bahwa biaya produksi suatu organisasi berada di bawah dan selanjutnya tujuan untuk memastikan produksi berjalan sesuai dengan baik dan biaya maupun kualitas. Perusahaan mengimplementasikan strategi pengendalian produksi dengan baik tentunya akan memiliki keunggulan dalam menjaga konsistensi kualitas produk, mengelola persediaan dan menyediakan respons pada pasar tepat. Next. Langkah pengendalian produksi tentu planning, tapi ini perusahaan akan menentukan jenis produk yang diproduksi berdasarkan pasar dan juga produk yang akan diproduksi. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang mampu dan manajemen dan
mencapai terima kasih yang ada bersama tentukan di penyelesaian dan proses bukan penting bagi sini kita harus harinya adakan triadi. Alasan perundang-undangan RI pengaturan Bepom tentang pengendalian korupsi. Peraturan Badan Pengawas serta Penanganan Bepom terkait pengendalian proses korupsi pangan secara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga TPB IASP. Peraturan ini mewajibkan industri rumah tangga pangan untuk menerapkan PSBB TPB IASP dalam seluruh negaranya. Pelanggaran terhadap peraturan dengan fungsi administratif. Peraturan Badan Pengawas dan Penanganan Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur dan syarat izin penerapan dalam produksi pangan yang baik. CPPOB adalah pedoman yang mengendalikan produksi pangan olahan sederhana bermutu dan konsumsi. Tujuan penerapan CPPOB adalah menghasilkan pangan olahan bermutu sesuai standar, meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas industri bertanggung jawab terhadap mutu dan ancaman bermutu. Kontribusi kami industri pengendalian kualitas dan sigma. Industri berperan dalam pengendalian produksi dan sigma melalui penerapan metodologi sigma untuk mengidentifikasi dan mengurangi cacat dalam proses produksi. Sigma merupakan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi cacat dalam proses produksi dan operasional. Industri memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing, diantaranya 1. Mengoptimalkan proses produksi, 2. Mengelola sumber daya, 3. meningkatkan efisien operasional, 4. merancang sistem yang lebih efisien dan efektif, 5. mengelola rantai pasokan perusahaan, 6. merancang pabrik yang efisien, 7. mengelola sumber daya manusia. Sebagai dia merupakan salah satu aspek penting dan berpengaruh pada kemajuannya proses bisnis. Kemajuan pekerjaan juga membutuhkan biaya pekerjaan yang efisien. Dengan cara melakukan sinkronisasi kebutuhan bahan baku pada rencana produksi dan menerapkannya saat pembelian bahan baku agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan. Bagi perusahaan untuk menentukan besarnya biaya pekerjaan karena berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Perusahaan akan mengalami kerugian ketika terjadi kesalahan dalam penerapan kebutuhan bahan baku. Proses penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Proses penerimaan barang antara lain 1. gudang menerima barang dari pemasok. 2. Pemeriksaan jumlah dan kondisi barang. 3. Dikoreksi bersama staf gudang dan pemasok. 4. Pemeriksaan komoditi barang oleh QC kami. 5. Barang reject atau barang dengan kondisi tak baik yang dilakukan oleh direktur. 6. Hasil inspeksi oleh staf QC kemudian staf gudang melakukan pembongkaran dan ditempatkan di tempat penyimpanan. 7. Dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang.
Iya, ayo. Peraturan Menteri Perdagangan Permendag yang mengatur tentang kendaraan pertumbuhan olah karet alam dalam Permendag nomor 39 tahun 2019. Namun peraturan tersebut telah dicabut oleh Permendag nomor 37 tahun 2023. Pengatur bahan baku merupakan upaya untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi produk. Pengendalian batas dan Six Sigma. 1. Memastikan bahan baku dan secara berkelanjutan. 2. Mengirimkan bahan baku dengan efisien. 3. Menggunakan bahan baku cair dalam proses produksi. 4. Meminimalkan limbah. 5. Menggunakan teknologi digital dan otomasi. 6. Memanfaatkan big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Identifikasi dan pemahaman bahaya pada bahan baku. Identifikasi dan pemahaman bahaya pada bahan baku dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis yang disebut analisis bahaya dan dari kritis (ACCP). Pada ACCP meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko kontaminasi, memenuhi syarat produk, meningkatkan efisien proses produksi. ACCP memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Analisis bahaya. 2. Identifikasi kendali kritis (CCP). 3. Penetapan batas kritis. 4. Penetapan pengetahuan. 5. Penetapan tindakan perbaikan. 6. Penetapan prosedur verifikasi. 7. Penetapan